Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdio Rahman dengan NIM 222300194. Dan saya Fauzan Arif dengan NIM 222300203. Dan saya Zidni Ilman dengan NIM 222300215. Dan saya Nailul Irfan Ulunuha dengan NIM 222300195. Di sini kami sedikit menjelaskan tentang akuntansi dasar, di mana dalam mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rosa Nikmatul Fajri, SE MACC AKCA. Berikut penjelasan dari kami. Akuntansi adalah proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, serta menyajikan data. Dalam proses akuntansi ada 4, yaitu pencatatan. Pencatatan adalah salah satu proses yang sangat penting dalam ilmu akuntansi, karena pencatatan ialah kegiatan dokumentasi serta mencatat transaksi. Proses pencatatan juga lebih dikenal dengan pembukuan. Yang kedua, meringkas dan mengklasifikasikan. Disinilah tugas seorang akuntan untuk meringkas dan mengklasifikasikan data ke dalam beberapa kategori dan menjadikan data tersebut untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan. Yang ketiga, pelaporan. Tugas akuntan juga harus menyajikan data dan segala transaksi ke dalam laporan keuangan yang akan diserahkan kepada pihak manajemen untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, menganalisis. Seorang akuntan akan melakukan analisis berdasarkan perbandingan laba, penjualan, ekuitas, dan sebagainya untuk ketentuan dan menganalisis kinerja organisasi ataupun perusahaan. Nah, untuk mempermudah memahami dasar akuntansi, maka kita harus memahami konsep ALOE. Apa itu ALOE? A. Aset, L. Liabilitas atau kewajiban, dan owner equity, ekuitas pemilik atau modal usaha. Aset meliputi kewajiban plus modal. Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang memiliki nilai guna bagi organisasi atau perusahaan. Sedangkan kewajiban itu terdiri dari hutang yang merupakan pasifa. Selain itu, ada ekuitas pemilik usaha atau modal usaha dengan selisih kewajiban pemilik usaha di masa depan. Selanjutnya ada nama-nama akun yang wajib kita ketahui di dalam akuntansi, yaitu HUMPB, di mana H itu harta atau aset, segala sesuatu yang memiliki nilai dan menjadi kepemilikan perusahaan, di mana semua kekayaan perusahaan, baik yang terlihat wujudnya atau tidak terlihat, yang memiliki nilai uang atau bisa dikonversi menjadi uang dan berguna bagi perusahaan di masa depan. Harta atau aset ini sendiri terbagi lagi menjadi ada harta lancar, di mana harta lancar ini seperti piutang, perlengkapan, lalu ada harta tetap, di mana harta tetap ini seperti gedung, tanah, dan juga peralatan. Harta ini sendiri memiliki nomor akun dengan awalan angka 1 dan saldo normalnya berada di debit. Lalu yang kedua itu adalah utang atau liabilities, kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain, di mana utang atau liabilities ini terbagi lagi menjadi utang lancar, di mana utang lancar itu seperti utang usaha, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar. Lalu ada utang jangka panjang, di mana utang jangka panjang ini seperti utang obligasi ataupun utang hipotek. Utang atau liabilities ini memiliki nomor akun dengan awalan angka 2 dan saldo normalnya berada di kredit. Lalu yang ketiga yaitu modal atau equity, di mana kewajiban terhadap pemilik modal yang menanamkan modalnya ke perusahaan dan segala sesuatu yang dimiliki sebuah perusahaan untuk menunjang kinerja dan jalannya sebuah perusahaan tersebut. Lalu modal atau equity ini memiliki nomor akun dengan awalan angka 3 dan saldo normalnya itu berada di kredit. Lalu yang keempat itu adalah pendapatan atau income nominal yang didapatkan oleh perusahaan dari hasil penjualan atau jasa, di mana pendapatan atau income ini memiliki nomor akun dengan awalan angka 4 dan
saldo normalnya berada di kredit. Lalu yang terakhir itu ada beban atau expense, uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai operasional usaha, itu seperti beban sewa, beban gaji, beban bunga, dan lain-lain. Di mana beban atau expense ini memiliki nomor akun dengan awalan angka 5 dan saldo normalnya itu berada di debit. Untuk mempermudah dalam akuntansi itu dengan metode HUMPB, di mana harta dan beban ini sama, di mana pemasukan itu berada di debit dan pengeluaran itu di kredit. Dan utang, modal atau kewajiban, atau modal atau equity, dan juga pendapatan itu pemasukannya itu berada di kredit dan pengeluarannya itu berada di debit. Baik, yang terakhir yaitu tahapan siklus akuntansi, yang mana siklus akuntansi adalah setiap tindakan akuntansi dalam sebuah perusahaan, yaitu ada 10 tahapan. Yang pertama yaitu transaksi, di mana itu adalah tahapan pertama dalam siklus akuntansi. Yang kedua adalah jurnal, yaitu catatan kronologis transaksi dalam waktu tertentu. Yang ketiga yaitu posting. Yang selanjutnya yaitu neraca saldo atau laporan keuangan. Yang kelima penyesuaian. Selanjutnya yang keenam ada neraca saldo setelah penyesuaian. Yang ke-7 laporan keuangan. Yang ke-8 jurnal penutup. Yang ke-9 neraca saldo, dan yang terakhir jurnal pembalik.